Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita telah membahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dan kali ini kita akan melanjutkan merangkum bab 3 tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. 4 dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. 1. Berdampak pada politik, 2. Ekonomi, 3. Sosial budaya, dan 4. Pendidikan. Dampak politik itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. 1. Dampak politik pada masa kekuasaan VOC. Yang kedua, pada masa pemerintahan Daendels. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Raffles, dan yang keempat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Lalu apa itu VOC? VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mempunyai wilayah di Hindia Timur. Pengurusnya terdiri dari 6 orang ditambah 17 orang pengurus harian. Mereka diberikan kekuasaan atau hak khusus oleh parlemen Belanda. Yang pertama, membuat perjanjian dengan raja-raja setempat, menyatakan perang dan perdamaian, membuat senjata dan benteng, mencetak uang, mengangkat dan memberhentikan pegawai, serta mengadili perkara. Itulah hak-hak istimewa yang diberikan oleh parlemen Belanda pada kongsi dagang VOC di Indonesia. Lalu dampak politik pada masa kekuasaan VOC dimulai tahun 1602 sampai 1799. Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. Campur tangan dalam urusan politik kerajaan, penguasaan pribumi menjadi bawahan VOC, politik adu domba divide et impera yang dijalankan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Kemudian dampak politik pada masa pemerintahan Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels, penguasaan pribumi diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Kemudian Pulau Jawa dibagi menjadi 8 keresidenan. Hal demikian, kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Dualisme pemerintahan yang diterapkan oleh Daendels yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Berikut bagian pemerintahan Eropa terdiri dari residen, asisten residen, controller, dan asisten controller. Sedangkan dari pemerintahan pribumi terdiri dari bupati, patih, wadana, dan asisten wadana. Kemudian dampak politik pada masa pemerintahan Raffles tahun 1811 sampai 1816. Raffles memiliki nama asli Thomas Stanford Raffles. Ini membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Kemudian pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Berikutnya penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Yang terakhir, kepastian hukum bagi masyarakat. Berikutnya dampak politik pada masa kolonial Belanda pada tahun 1830 sampai 1942. Salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah Wagnerlandia, yaitu gagasan yang dicetuskan oleh J.W. van Hertz
yaitu bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Nah, gagasan tersebutlah menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah 4 dampak politik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, dimulai pada masa kekuasaan VOC, kemudian masa pemerintahan Daendels, masa pemerintahan Raffles, dan yang terakhir pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Materi berikutnya yaitu dampak ekonomi pada masa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Simak terus materi pelajaran di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.